Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, teman-teman sekalian yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang ciri-ciri atau tanda-tanda dalam Quran cetakan Indonesia, maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa yang ada di dalam Quran cetakan Timur Tengah atau Quran cetakan Madinah. Jadi ada beberapa tanda-tanda dalam Al-Quran cetakan Madinah ini, sehingga ketika kita misalkan memahami apa yang ada di dalam tanda-tanda tersebut, ya, memahami tanda ini maksudnya apa, tanda ini maksudnya apa, maka insya Allah 80% bacaan kita akan sesuai dengan tajwid. Jadi salah satu kelebihan daripada Quran cetakan Indonesia, daripada Al-Quran cetakan Indonesia adalah tandanya yang banyak sekali. Jadi bukan membuat kita menjadi malas ya dalam membaca Al-Quran atau mempelajari tajwid, tapi kadang-kadang ketika kita membaca Quran, kita perlu sering lupa mungkin ya. Kita sering lupa ini aslinya bacanya apa dan lain sebagainya. Maka semua ini akan dijelaskan di dalam Quran cetakan Timur Tengah ini. Jadi ketika kita memahami tandanya, maka kita tahu, oh ini bacaannya ini dan lain sebagainya. Jadi menghilangkan daripada keraguan yang ada dalam diri kita. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang tanda-tanda dalam Al-Quran cetakan Madinah atau Timur Tengah, maka sebaiknya kita untuk mengerti siapalah yang menulis Quran cetakan Madinah atau Timur Tengah ini. Jadi nama beliau adalah Syekh Utsman Thaha. Dulu saya kira yang menulis Al-Quran ini adalah komputer. Jadi tulisannya sangat bagus sekali, sangat rapi sekali, sangat indah sekali. Jadi ternyata anggapan saya salah. Jadi yang menulis Al-Quran cetakan Timur Tengah atau Madinah ini adalah seorang ulama yang bernama Syekh Utsman Thaha. Kalau kita melihat dan para kaligrafi ya, para ahli kaligrafi itu ketika dia menulis sebuah kaligrafi, maka kadang-kadang dia meletakkan tanda di dalam karyanya tersebut. Maka bisa kita lihat di Quran cetakan Madinah ini ada tulisan Al-Khattat Utsman Thaha ya, di lingkaran itu ada bagian bawahnya. Nah, itu ada tulisan Khattat, Al-Khattat itu ahli kaligrafi, Utsman Thaha beliau adalah Utsman Thaha. Jadi ini adalah kontribusi beliau yang luar biasa dalam menulis Al-Quran. Salah satu kehebatan beliau dalam menulis Al-Quran ini adalah beliau membagikan setiap halaman itu adalah 15 baris. Jadi setiap juz beliau bagikan menjadi 10 lembar. Jadi setiap juz 10 lembar, 10 lembar, 10 lembar, 10 lembar. Dan juga bagaimana dia bisa mengaturnya menjadi sampai 30 juz. Bahkan juga menulisnya dengan pojoknya ya, ayatnya itu habis di pojok bawah. Makanya kadang-kadang Al-Quran model yang kita ini biasanya diistilahkan dengan Al-Quran pojok. Karena apa? Ayatnya sampai di pojoknya. Tapi kalau kita misalkan dulu membaca Quran yang cetakan lama sekali, kadang-kadang ayatnya belum habis di pojok, dia sudah lanjut di sebelahnya, jadi tidak sampai pojok. Jadi ini semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dengan rahmat yang luar biasa karena kontribusi beliau yang luar biasa dalam Al-Quran ini, dalam menulis Al-Quran ini. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang tanda-tanda dalam Al-Quran cetakan Madinah dan atau Timur Tengah. Baik, kalau kita membaca tanda-tanda ini sebetulnya ada di, kalau kita membeli Al-Quran cetakan Madinah, maka kita bisa lihat di akhir-akhir lembaran ya dalam Al-Quran cetakan Madinah, maka di situ ada tulisan yang namanya istilahatud dhabat. Istilahatud dhabat itu maksudnya apa? Adalah istilah-istilah dalam penulisan Al-Quran cetakan Timur Tengah. Jadi kalau kita beli cetakan Madinah, dia akan ngasih secara yang lebih komplit, penjelasannya lebih panjang. Tapi kalau kita beli Quran cetakan misalkan Mesir ataupun Suriah ya, ada juga istilah dhabatnya, tapi mereka menulisnya secara ringkas sekali. Jadi penjelasannya sangat ringkas. Jadi di sini kita akan coba kaji, kita baca bersama-sama tentang Quran cetakan Madinah, karena di sini penjelasannya lebih panjang. Baik, di sini saya hanya akan membacakan
bahasa Indonesianya aja ya, biar waktunya tidak terlalu panjang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada tulisan ketika kita menemukan sebuah lingkaran yang tengahnya bolong. Jadi di situ kita ada lihat ya, yang dalam kurung itu ada sebuah lingkaran bulat ya, yang tengahnya bolong. Di atas salah satu huruf ilah as-salasa, di atas salah satu huruf ilah, jadi ada huruf itu yang ilah itu artinya berpenyakit. 3 huruf itu adalah huruf alif, wawu sama ya. Jadi ketika kita menemukan lambang kecil ini, bulat kecil ini di atas 3 huruf ilah yaitu alif, wawu, ya, maka yang dimaksud adalah itu menunjukkan bahwasanya dia adalah huruf tambahan. Jadi ketika dia hanya huruf tambahan saja, maka dia tidak diucapkan di dalam wasol dan juga tidak diucapkan ketika waqaf. Jadi kita tahu ya, kalau membaca Al-Quran ada istilahnya wasol, ada istilahnya waqaf. Wasol itu artinya lanjut, kalau waqaf artinya berhenti. Di sini dikasih petunjuk. Jadi kita tadi maksudnya apa? Ketika kita menemukan lambang bulatan ini, di tengahnya ada bolongnya, kemudian tanda tersebut di atas 3 huruf atau salah satu dari 3 huruf alif, wawu, dan ya, maka dia tidak dibaca sama sekali ketika dia lanjut ataupun ketika dia berhenti. Contohnya adalah kata amanu. Jadi alifnya tidak dibaca. Yatlu suhufa, alifnya tidak dibaca. La azbahanna, alifnya tidak dibaca. Ulaika. Di sini kesalahan juga yang sering kita ketemukan ya di dalam lapangan ketika membaca ulaika. Kalau mereka belum tahu ilmunya, maka dia akan baca ulaika. Jadi dipanjangkan karena di situ ada wawunya. Jadi dikirain itu adalah sukun, jadi dipanjangkan. Jadi di sini kita sudah tahu ya bahwasanya lambang tersebut menunjukkan tidak dibaca. Jadi ulaika, jangan dibaca ulaika. Selanjutnya min naba'il mursalin. Jadi tidak dibaca min naba'il mursalin. Dan juga ketika kita stop di situ ya, di min naba'in. Nah, kalau kita stop di situ bacanya akan begini. Min naba. Karena tadi kita bilang lambang seperti hurufnya di situ hanya tambahan saja. Jadi ketika di stop kan tidak dibaca. Kalau misalkan kita teranggap ya di situ adalah termasuk bagiannya, maka kita akan bacanya begini. Min nabai, ya. Jadi penting banget kita mengetahui lambang tersebut. Jadi ketika wasol tidak dibaca, ketika stop juga atau wakaf tidak juga dibaca. Jadi bacanya min naba, bukan min nabai, dan lain sebagainya. Kita masuk ke poin selanjutnya, paragraf selanjutnya. Di situ disebutkan ketika kita menemukan lingkaran juga, tetapi lingkarannya ini berdiri dan lonjong. Tengahnya juga ada bolongnya. Jadi lonjong ke atas. Yang mana lonjong ke atas ini hanya ada di atas alif yang setelahnya berharokat. Di sini juga saya ingin jelaskan bahwasanya ada namanya alif, ada namanya hamzah, ya. Yang dimaksud dengan alif adalah huruf yang dia tegak itu seperti tongkat tapi tidak menerima harokat. Jadi kalau kita melihat ada tongkat, kemudian kok tidak ada harokatnya, maka itu adalah namanya alif. Tapi ketika kita melihat tongkat juga, tapi kok ada harokatnya, maka itu adalah hamzah. Jadi lambang ini khusus hanya ada di atas alif saja. Kemudian setelahnya berharokat. Jadi setelahnya berharokat, bukan sukun. Jadi juga kita harus ketahui bersama, yang dinamakan harokat itu ada 3 tadi ya, dhammah, fathah, kasroh. Adapun sukun dia tidak termasuk dengan
harokat karena dia berhenti atau tidak bergerak, ya. Jadi di atas alif mutaharrik bergerak atau berharokat tadi menunjukkan atas tambahannya ketika dia wasol, tidak ketika dia wakof. Jadi penjelasannya, ketika kita menemukan lambang itu, maka dia ketika wasol dilanjutkan dia tidak dibaca. Tapi ketika kita berhenti, maka dia dibaca. Contohnya di sini adalah ketika wasol, ya, bacanya akan begini. Ana khairum min lakinna huwallahu rabbi. Jadi kita lihat ya. Ana khairum min. Kalau orang mungkin belum tahu tentang tanda ini, maka dia akan membaca ana khairum min lakinna huwallah. Jadi sekarang kita sudah ketahui bahwasanya ketika kita menemukan lambang lonjongnya ke atas, tengahnya bolong, maka tidak dibaca ketika wasal. Jadi ana khairum min. Tapi di sini juga dijelaskan itu ketika wasal saja. Maka ketika dia wakof, maka dia dibaca atau teranggap. Maka ketika misalkan ada kata selanjutnya, ya, kita stop di kata ana, maka dia akan dibaca ana khairum min. Ya, kita sudah stop tadi, ya. Jadi ana, kalau kita menganggapnya seperti yang tadi awal, yaitu artinya dia tidak ada sama sekali ketika wakof sama wasol, maka dia akan dibacanya an, ya, tidak dibaca ana. Jadi ingat ya, ketika dia lanjut maka tidak dibaca, tapi ketika dia stop maka dia teranggap atau terbaca. Kemudian selanjutnya dia tidak ada alifnya ketika, maksudnya tidak ada lambang ini ketika setelahnya itu sukun. Tadi kita bilang, ya, ada namanya harokat, ada namanya sukun. Jadi beda antara sukun dengan harokat. Jadi ketika setelahnya sukun, maka lambang ini dibuang. Jadi suatu tulisan anan nadhir. Kenapa hal ini dibuang? Karena emang sudah pasti, ya, kalau kita baca Al-Quran setelahnya tasdid, pasti kita langsung masuk ke setelahnya. Jadi tidak perlu lagi ada keraguan di situ. Makanya di sini lambang bulatan tadi tuh, lonjong itu dibuang. Jadi anan nadhir, tidak perlu kita ada lambangnya di situ. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Kita masuk ke paragraf selanjutnya. Di situ ada tulisan ketika kita menemukan kepala kho, ya, sogir yang dia kecil tanpa ada titik di atasnya, maka itu, jadi kalau lambang sukun, ya, kalau kita lihat secara baik-baik, sebetulnya dia diambil dari huruf kho, ya, kepalanya saja tanpa diambil bagian bawahnya atau perutnya. Jadi atasnya aja, kepalanya saja. Maka artinya apa? Jadi ketika kita menemukan lambang sukun ini atau kepala kho ini, di atas semua huruf menunjukkan atas sukun, bahwasanya dia bacaannya adalah sukun. Dan juga bacaannya adalah izhar. Kita tahu, ya, hukum tajwid ada namanya izhar, artinya bacaannya jelas, tidak dengung. Nah, jadi kalau di Quran cetakan Timur Tengah ini, ketika kita menemukan lambang sukun 100%, bacaannya akan izhar atau jelas. Tapi kalau kita nanti membaca Quran cetakan Indonesia, tanda sukun ini belum tentu dia izhar terus, tapi dia bisa ikhfa dan lain sebagainya. Jadi salah satu pembeda, ya, dalam Quran cetakan Timur Tengah. Jadi saya ulangi lagi, ketika kita menemukan lambang sukun ini 100% dia bacaannya izhar. Coba kita lihat di bacaannya, di situ ada tulisan min khairin. Nggak mungkin kita akan membacanya min khairin, tidak mungkin, ya. Selanjutnya ada kata awa'alta qad sami'a
nadijat juluduhum wa idh sorofna, dan lain sebagainya. Jadi ingat, kalau kita menemukan lambang sukun di Quran cetakan Timur Tengah 100% bacaannya adalah izhar. Kita masuk ke paragraf selanjutnya. Di situ ada tulisan ketika kita menemukan sebuah huruf ya, tidak ada lambangnya sama sekali, tidak ada sukunnya, tidak ada fathahnya, dan lain sebagainya. Kemudian setelahnya berharokat tasdid atau berlambang tasdid ya. Jadi kita nemu huruf, kok ini hurufnya tidak ada lambangnya sama sekali. Kemudian setelahnya bertasdid ya, maka apa yang dimaksud dengan itu? Yang dimaksud adalah kita dinamakan sebagai idgham. Jadi memasukkan huruf pertama ke huruf kedua. Dan di sini namanya adalah idgham kamil. Kalau kita kan sudah kenal ya idgham biguna, idgham bilaguna, dan lain sebagainya, tapi ada yang satu hal yang mungkin istilahnya agak sering kita lupa atau belum kita pelajarin, namanya idgham kamil. Jadi memasukkan huruf pertama ke huruf kedua secara sempurna. Jadi huruf pertama ini sama sekali hilang, tidak dibaca sama sekali. Jadi itu ya, baik dari hurufnya, zatnya, ataupun sifat-sifat dari huruf pertama itu dibuang sama sekali. Kan nanti kalau kita mempelajari ilmu tajwid, ada namanya sifatul huruf, sifat daripada huruf. Ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang udaranya terhembus, dan lain sebagainya. Jadi di sini hilang sama sekali. Huruf pertamanya hilang sama sekali. Jadi dimasukkan langsung ke huruf kedua. Ini bila apa? Bila kita menemukan sebuah huruf kok tidak ada lambangnya, tidak ada tanda-tandanya, dan setelahnya berharokat tasdid. Mari kita lihat di contoh tersebut. Di situ dikatakan millinatin mir rabbik min nur mimma'in ujibad da'watukuma. Kita lihat ya, ujibad da'watukuma. Jadi tidak dibaca ujibat da'watukuma. Jadi taknya dibuang sama sekali. Asaw wa kanu wa qalat ta'ifah. Kita lihat ya, wa qalat ta'ifah. Jadi taknya dibuang sama sekali. Terus selanjutnya bal rafa'ahullah. Jadi kita tidak dibaca bal rafa'ahu, tapi bal rafa'ahu. Jadi dibuang sama sekali huruf lamnya. Baik, kita masuk ke poin selanjutnya. Sekarang lambangnya mirip, cuma setelahnya tidak ada tasdidnya. Kalau yang pertama tadi tidak ada lambang, menemukan huruf tidak ada lambangnya, tapi ada tasdidnya setelahnya, maka sekarang tidak ada lambang juga hurufnya, tapi setelahnya tidak ada tasdid. Maka di sini ada dua hukum. Hukum pertama adalah idgham naqis. Kalau tadi idgham kamil ya, artinya hurufnya sama sifat dari huruf tersebut hilang sama sekali. Maka di sini naqis itu artinya kurang. Jadi yang hilang cuma hurufnya saja, tapi sifatnya dari huruf tersebut itu masih ada. Di sini coba kita baca yang agak baris ketiga itu ya. Yang pertama kita nggak, baris kedua kita tidak usah baca. Maka di sini dikatakan bahwasanya bacaannya adalah yang benar ya. Itu begini. Farrattum. Yang kedua basalta. Selanjutnya yang ketiga ahaltu. Nah, kalau kita melihat di situ ada huruf to ya. To itu memiliki sifat yang namanya isti'la. Wa kullul musta'la mufakhamah, dan setiap yang isti'la itu adalah tebal. Maka bacaan to itu seperti gini. To. Kalau ta itu tipis. Ta.
Kalau kita lihat bacaan saya tadi atau kita dengarkan bacaan saya tadi, maka bacaannya farrautum. Farrautum. Jadi ada tebelnya. Tebelnya itu, sifat tebelnya itu masih ada. Jadi dimasukin, tapi sifat daripada huruf pertama yaitu tebalnya tadi itu masih ada. Dan yang salah itu seperti ini kalau kita baca ya. Basata. Basata. Jadi toknya hilang karena dia langsung tipis. Tapi kalau kita baca basalta. Basalta, ya, masih ada tebalnya. Jadi maksudnya itu adalah itu ya. Hurufnya dihilangin, tapi sifat dari huruf yang dihilangin itu masih ada. Kemudian kita masuk ke hukum bacaan keduanya. Jadi kalau tidak ada lambang, kemudian setelahnya tidak bertasydid, pertama tadi idgham nakis, maka yang kedua ini adalah bacaannya ikhfa. Jadi bacaannya ikhfa. Tidak ada namanya izhar. Jadi kalau tadi ya, kita lihat huruf ada lambang sukun, pasti dia izhar. Nah, kalau kita nemukan huruf tidak ada lambangnya setelahnya tidak bertasydid, kemungkinan besar juga dia adalah bacaannya ikhfa. Bisa juga tadi idgham juga ya, dan lain sebagainya. Jadi harus kita perhatikan hukum-hukum tajwidnya juga. Baik, di sini kita bisa lihat contoh ya. Di situ ada kata min tahtiha. Min tahtiha. Jadi di situ ada huruf nun, tidak ada lambangnya, setelahnya huruf ta ya. Tidak bertasydid, maka dia bacanya min tahtiha. Jangan dibaca min tahtiha. Itu salah ya. Jadi pasti dia bacaannya ikhfa. Kemudian selanjutnya di situ ada tulisan juga syafawi. Jadi bisa ikhfa hakiki, bisa juga ikhfa syafawi. Nah, ikhfa syafawi contohnya seperti ja'ahum bil haqq. Di situ ada mim, huruf mim, tidak ada lambangnya. Kemudian setelahnya berharokat kasroh atau tidak bertasydid, maka dibaca ikhfa syafawi di sini. Ja'ahum bil haqq. Baik, berarti tadi kita sudah bisa simpulkan ya, kalau kita menemukan huruf tidak ada lambangnya, setelahnya tidak bertasydid, berarti dia ada dua kemungkinan, idgham nakis atau dia bacaannya ikhfa. Sekarang kita masuk ke poin selanjutnya. Di paragraf terakhir situ ada kalau kita menemukan tanwin ya. Tanwin tahu ya, tanwin itu an, in atau un. Tetapi tanwinnya ini sejajar ya. Kalau kita lihat itu di dalam kurung, di situ ada, kalau domatainnya modelnya begitu ya, ingat ya, domatainnya modelnya begitu. Karena nanti kita akan menemukan domatain yang bentuknya agak sedikit berbeda. Kalau kita lihat domatainnya begitu, terus kita lihat fathatain sebelah sampingnya itu atas sama bawahnya sejajar. Itu kan ada dua garis atas sama bawah. Kalau dia sejajar, maka hukumnya seperti yang akan kita sebutkan nanti. Begitu juga dengan kasrotennya ya. Kita lihat kasrotennya itu atas dan bawahnya juga sejajar. Dua huruf ini, dua harokat ini atau dua garis ini sejajar. Maka bila kita lihat ketiga lambang ini dalam Quran cetakan Timur Tengah, maka bacaannya 100% pasti izhar. Jadi bacaannya pasti izhar. Mari kita lihat di contoh yang di bawah situ ya. Di situ bacanya seperti ini. Harisun alaikum. Harisun alaikum. Jelas ya. Haliman ghafura. Terus yang ketiga, walikulli qaumin had. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu lagi bahwasanya ketika menemukan tiga lambang ini bacaannya pasti jelas, bacaannya pasti izhar ya. Jadi jangan dibaca harisun alaikum atau haliman ghafura walikulli qaumin had. Jadi itu salah ya, bacaan yang salah. Jadi ketika menemukan tiga lambang ini bacaannya pasti jelas.
Baik, kita masuk ke poin selanjutnya adalah ketika kita melihat tiga tanda berikut, tiga harokat berikut, kita lihat di situ ya, ada dommatain. Tadi saya sudah katakan dommah ini ada dua bentuk ya. Seperti yang tadi itu yang izhar. Nah, sekarang ini ada yang bentuknya dommahnya dua ya, berbeda. Kemudian fathatainya juga berbeda. Di sini kita lihat ya, ada dua garis, tapi antara yang atas dengan yang bawah tidak sejajar. Kalau yang tadi sejajar ya, kalau yang tadi sejajar atas bawah lurus banget sejajar, maka yang bawah yang sekarang ini dia tidak sejajar, baik fathatain ataupun kasrotainnya dia tidak sejajar. Ada yang panjang ke sana, yang satu panjang ke sini. Bila, dan ini sama hukumnya dengan yang tadi ya, yang apa namanya, huruf tidak ada lambangnya, jadi hukumnya sama. Jadi nanti ada yang ketika setelahnya bertasdid dan ketika setelahnya tidak bertasdid ya. Jadi hukumnya sepertinya sama aja. Jadi di sini yang paragraf pertama ini, ketika kita menemukan tiga lambang ini dan setelahnya bertasdid, maka hukumnya adalah idgham kamil seperti yang tadi. Di sini akan dikatakan la raufur rahim mubsiratan litabtaghu yawma idin na'imah. Jadi langsung idgham kamil. Yang harokat pertama itu dibuang sama sekali, sifat dan hurufnya dimasukin ke huruf yang kedua. Kemudian yang paragraf selanjutnya adalah apabila tiga lambang tersebut dan setelahnya tidak bertasdid, maka ini menunjukkan sama juga seperti yang tadi ya, idgham nakis. Hukumnya adalah idgham nakis. Kita bacakan di situ. Jadi bacaannya rahimu wadud wa anharan wa subula fi jannatin wa uyun. Dan juga tadi hurufnya idgham nakis ya. Nah, sekarang juga sama seperti yang tadi, yaitu adalah bacaannya ikhfa ya. Mari kita baca bacaan ikhfanya. Shihabun saqib. Jadi jangan dibaca shihabun saqib. Jadi diikhfakan. Terus selanjutnya sira'an zalik. Jangan dibaca sira'an zalik. Selanjutnya ala kulli syai'in qadir. Ya. Syai'in qadir. Jangan dibaca syai'in qadir. Jadi antara hukum bacaannya antara tanwin ini dengan yang tadi ya, yang huruf tidak ada lambangnya, baik dia nanti setelahnya tasdid ataupun setelahnya tidak bertasdid, itu hukumnya sama. Ya, rincian hukumnya itu sama. Baik, kita masuk ke paragraf selanjutnya. Di situ ada mim kecil. Kalau kita menemukan mim kecil ada di atas sebuah huruf, dan ini juga kita perlu perhatikan ya, ada mim kecil itu ada dua di dalam Quran cetakan Timur Tengah ini. Kalau ekornya ke bawah, maka bacaannya adalah iqlab. Tapi kalau ekornya ke samping, maka di situ nanti namanya waqfun lazim. Artinya dia harus berhenti ya. Nah, di sini kalau kita yang pembahasan ini sekarang mim kecil tapi ekornya ke bawah, maka ini adalah iqlab. Dan kita ketahui bersama iqlab itu adalah menjadikan hurufnya tanwin atau mim atau nunnya menjadi huruf mim. Baik, sekarang kita akan coba baca. Jadi bacanya seperti ini. Alimun bidzatis sudur jazaan bima kanu kiramin bararah ambihum wa min ba'du
dan lain sebagainya. Dan ini dibacanya dengan cara didengungkan ya. Jadi dibaca dengan didengungkan. Baik, kita lanjutkan pada poin selanjutnya. Perlu kita ketahui bersama juga bahwasanya tulisan Al-Quran itu berbeda dengan tulisan biasa dalam bahasa Arab ya. Kalau tulisan Al-Quran kita biasa istilahkan dengan Rasm Utsmani. Adapun cetakan biasa atau misalkan dalam buku-buku biasa, maka kita namakan sebagai Rasm Imla'i. Jadi kalau Quran Utsmani, kalau tulisan biasa namanya Rasm Imla'i dan lain sebagainya. Nah, makanya kadang-kadang kalau kita membaca Al-Quran itu kok agak berbeda ya. Beberapa tulisannya agak berbeda. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Baik, poin selanjutnya di sini adalah bila kita menemukan huruf-huruf kecil di dalam Al-Quran cetakan Timur Tengah, maka itu adalah huruf yang sebetulnya ada, cuma tidak ditulis di dalam Rasm Utsmani, tapi wajib dibaca. Maka nanti kita bilang namanya Rasm Utsmani. Jadi ada sedikit berbeda. Jadi kalau kita huruf-huruf kecil seperti ada yang nanti kayak seperti Dzalikal Kitabu, ya di situ ada kitabu, di taknya itu ada alif kecil. Jadi ingat ya, ini lambang panjang, biasa bacanya sih 2 harokat. Kemudian Daud, ya itu ada huruf wawu kecil, maka dibaca panjang juga. Aslinya dia ada di situ. Kemudian Yaluna, nah di situ juga ada wawu kecil, maka dibaca. Yuhyi, nah itu seperti ya kecil, nah itu juga dibaca. Inna rabbahu kana bihi basira dan lain sebagainya. Jadi dibaca. Jadi aslinya kalau di dalam Quran Utsmani ya, Rasm Utsmani, wawunya itu nggak ada, alifnya itu nggak ada dan lain sebagainya. Tapi dibuat kecil untuk menunjukkan bahwasanya dalam tulisan aslinya tidak ada, tapi wajib untuk dibaca. Jadi ingat ya, berarti huruf-huruf kecil tadi itu adalah kadang-kadang dia itu panjang ya. Kalau misalkan ya, waw atau alif, maka dia bacaannya panjang karena sering kita terjadi kesalahan. Misalkan Dzalikal Kitab ya, itu mereka kadang-kadang bingung. Ini harokatkah atau bacanya panjangkah dan lain sebagainya, hurufkah atau segala macam. Jadi sering-sering terjadi kesalahan baca. Jadi ingat ya, yang kayak ke atas itu adalah hurufnya biasanya dibaca panjang, atau wawu ada kecil itu dibaca panjang, ya kecil itu dibaca panjang. Ingat ya, itu bukan harokatnya ya, ingat itu bukan harokat, tapi kadang-kadang dibaca panjang. Atau misalkan nanti ada yang nun tadi, ada nun kecil ya dan sebagainya, itu dibaca tidak panjang dan lain sebagainya. Salah satu yang sering orang-orang salah membaca ya ketika di Quran cetakan Indonesia, cetakan Timur Tengah, adalah seperti yang saya garis bawahi itu. Misalkan as-salatu mishkatin ar-riba wa idistasqa Musa liqaumihi dan lain sebagainya. Seperti di kata as-salah, itu seperti yang tadi saya katakan, ingat ya, ini bukan harokat. Alif kecil itu bukan harokat, tapi kadang-kadang dibaca panjang. Kalau dia alif, wawu sama ya. Maka di sini orang-orang sering bacanya begini. As-sholawata kamishkatin ar-ribawa dan lain sebagainya. Karena dalam mushaf atau Rasm Utsmani ya, seperti as-sholat, mishkat dan sebagainya tidak pakai alif, tapi mereka pakai huruf waw. Nah, ini sering terjadi kekeliruan. Jadi ingat ya, itu bukan harokat, tapi dia huruf tambahan yang aslinya ada di dalam tapi tidak ditulis dalam Rasm Utsmani. Baik, kita lanjutkan ke poin selanjutnya. Apabila kita menemukan huruf sin ya, sin kecil dan dia ada di atas huruf shad. Nanti ada sin kecil tapi dia di
atas hurufnya ada, atau misalkan antara ayat dan lain sebagainya, maka itu namanya saktah. Tapi kalau ketemu huruf sin di kecil dan dia di atas huruf shad pas sekali, maka ada hukum bacaannya di situ, yaitu dibaca dengan sin, tidak dibaca dengan shad. Ini merupakan riwayat dari Hafiz dari Thariq Asy-Syatibiyah. Jadi kita bacanya seperti ini. Wallahu yaqbidu wa yabsut fil khalqi bastah Jadi di sini tidak dibaca shad tapi dibaca sin, ya. Ini dalam riwayat Hafiz dari Jalan Syatibiyah. Kemudian apabila sinnya di paragraf selanjutnya, ya, apabila sin itu ternyata di bawah huruf shad, maka kebanyakan akan dibaca dengan huruf shad. Jadi lebih masyhur kita membacanya dengan huruf shad. Maka kita coba membacanya. Al-musaytirun, bukan pakai musaytirun. Kemudian adapun kalimat bimusaytirin di dalam surat Al-Ghasyiyah, maka dengan shad saja dalam riwayat Hafiz juga dari Jalan Syatibiyah. Jadi paling masyhur, lebih bagus, ya, ketika kita menemukan huruf sin tapi di bawah huruf shad, maka kita bacanya dengan huruf shad, bukan dengan huruf sin. Kemudian poin selanjutnya adalah ketika kita menemukan, kalau sini saya biasanya bilang sih alis, ya. Kalau kita menemukan lambang alis ini di atas huruf, jadi kita menemukan alis, ya, di atas sebuah huruf, maka dia artinya matnya lebih dari mat tabi'i atau mat asli, yaitu yang panjangnya dua harakat. Jadi kalau kita nemu alis, sudah pasti dia di atas dua harakat, bisa 4, bisa 5, bisa 6, tergantung yang kita pelajari dalam ilmu tajwid. Maka di sini coba saya bacakan. Alif lam mim al-dhammah quru si'abihim dan lain sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kalau kita nemu alis, maka panjangnya pasti di atas 2 harokat atau di atas dari mat tabi'i. Kemudian pada poin selanjutnya, lambang alis ini kalau kita lihat di mushaf cetakan Indonesia, ya, itu digunakan untuk mengganti alif yang dibuang. Jadi kalau kita lihat di kata amanu itu di Quran cetakan Indonesia pasti begitu. Dan dibacanya cuma 2 harokat saja. Ya, dibaca cuma 2 harokat saja. Tapi dalam mushaf Madinah, maka kita akan tulis kita tidak akan menggunakan lambang alis tersebut, tapi kita akan menulis hamzah saja, tidak pakai tiang. Kemudian setelahnya diletakkan lambang huruf alif dan lain sebagainya. Dan itu menurut saya sih lebih aman. Jadi penulisannya lebih aman ketika kita tidak menggunakan alis tadi untuk mengganti hamzah yang dibuang, tapi kita tulis hamzah secara utuh, kemudian kita pasang alif di sampingnya. Karena apa? Tadi kita udah katakan bahwasanya kalau alis itu panjangnya adalah di atas 2 harokat. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang namanya bacaan-bacaan gharib, ya, bacaan-bacaan yang agak keluar dari kaidah tajwid, ya. Di sini kalau dalam Quran cetakan Timur Tengah, kita menemukan sebuah nuqtah. Nuqtah itu sebuah lingkaran atau sebuah titik yang tidak ada bolongnya. Kalau tadi kan kita bilang ada lingkaran, ada bolongnya, atau lonjong, ada bolongnya. Nah, sekarang ini bulatannya murni, tidak ada
tidak ada bolong di tengahnya. Atau kadang-kadang kalau di cetakan Timur Tengah ya, ini cetakan Madinah, kalau di cetakan Timur Tengah lainnya, kadang-kadang mereka nggak pakai bulat, tapi mereka pakai bentuk seperti ketupat ya, seperti ketupat. Jadi ketika kita menemukan tadi titik atau bulatan tidak ada bolong di tengahnya, dan ini letaknya di bawah huruf sebagai ganti dari fathah, maka ini menunjukkan bacaannya adalah al-imalah. Jadi bacanya adalah imalah. Di situ dalam Al-Quran hanya ada di dalam surat Hud. Jadi bacaan imalah ada di surat Hud saja. Di situ ada tulisan maje, terus ada huruf ro, itu tidak ada harokat di situ, gantinya sebagai titik saja. Kemudian sampingnya ada alif, kemudian ha. Maka bacaannya itu antara fathah dan kasroh. Itu adalah imalah. Maka bacaannya begini. Bismillahi majreha. Jadi majreha, bukan majroha. Padahal aslinya itu adalah fathah di situ. Tapi karena ini namanya imalah, bacaannya yang agak asing, tidak seperti biasanya, maka dibacanya majreha. Nanti insya Allah beberapa bacaan-bacaan asing ini saya akan kasih link YouTube-nya sehingga kita bisa melihat bagaimana bacaan ayat-ayat yang dibacanya agak asing. Baik, kita masuk ke poin selanjutnya. Di sini juga lambangnya titik tadi ya, tidak ada tengahnya, tidak ada bolong di tengahnya. Dan ini juga satu saja di Quran riwayat kita itu namanya riwayat Hafiz ya. Nanti kalau kita mempelajari ilmu qiraah, maka ada beberapa qiraah ya. Dan yang paling masyhur yang sering kita pakai itu adalah qiraah Hafiz an Asim. Jadi dalam qiraah Hafiz an Asim ada satu bacaan namanya ismam. Nah, ismam itulah yang kita sedang masuk di dalamnya ini, yaitu malaka la ta'manna. Bacaannya sih kayaknya wajar saja, sama saja, tapi di sini ada perbedaan di bibir kita. Di kata manna, di situ ada nun bertasdid, itu biasanya kita akan bacanya panjang ya, dengung dan panjang. Nah, ketika kita membaca dengungan itu, kita memonyongkan bibir kita sedikit, kemudian kita lanjutkan ke fathahnya tadi. Kenapa demikian? Itu dikarenakan, kalau kita lihat yang pada paragraf selanjutnya, huruf aslinya itu adalah malaka la ta'manuna. Jadi nunnya ada dua. Sedangkan dalam Rasam Utsmani tulisan nunnya hanya satu. Jadi agar menunjukkan bahwasanya di situ ada dhammah, ya aslinya fathahnya bukan dua, tapi yang satu dhammah, huruf pertama dhammah, kemudian yang huruf keduanya fathah, maka kita berikan tadi monyongan itu di huruf nunnya, sehingga menunjukkan bahwasanya di situ sebetulnya ada nun tapi dhammah dengan cara dimonyongkan, karena semua huruf yang dhammah itu kita baca dengan cara memonyongkan bibir kita. Insyaallah nanti saya akan kasihkan videonya, link daripada cara membaca ismam. Poin selanjutnya adalah satu juga dalam riwayat Hafiz an Asim, yaitu yang bernama tashil. Tashil itu bisa kita lihat di contoh, itu ada dalam kurung ya. Ada tulisan a'jamiyun. Kalau kita mungkin orang biasa, kita akan dibaca a'jamiyun, tapi ternyata bacaannya bukan begitu. Bacaannya adalah a'jamiyun, dan lain sebagainya. Itu hanya ada dalam surat Fussilat. Baik, kita langsung masuk ke poin selanjutnya. Bila kita menemukan kepala huruf shad, ya, ini juga kalau kita baru banget dalam ilmu atau menggunakan Quran cetakan Timur Tengah, maka kita akan sering menganggap ini adalah huruf harokat dhammah. Padahal ini adalah lambang dari hamzah wasal ya. Kemarin kita sudah sebutkan bahwasanya hamzah wasal adalah
di awal kata dia dibaca, tapi ketika dia disambungkan atau diwasolkan, maka dia tidak dibaca. Ini juga bagi orang yang masih awam sekali, dia akan kesulitan untuk apa bacaannya ini, karena tidak ada harokat pastinya. Kalau di Quran cetakan Indonesia sudah ada jelas, dia fathah kah, kasroh kah, atau domah kah, dan lain sebagainya. Tapi bagi orang yang baru belajar Quran cetakan Timur Tengah, dia akan mengalami sedikit kesulitan. Maka di sini saya akan sebutkan sedikit persenan-persenannya ya, atau sedikit tanda-tandanya kapan dia dibaca fathah, kapan dia dibaca kasroh, dan kapan dia dibaca dhammah. Baik, jadi kemungkinan besar ada 3 ya. Jadi bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah. Bila kita, ini kalau bacaannya fathah ya, kemungkinan besar kalau kita menemukan alif sama lam, al, maka dia kemungkinan besar 99% itu adalah dibacanya fathah. Misalkan dalam surat Al-Fatihah, di situ ada kata alhamdu, a sama lam, maka kan dibaca al, bukan il, bukan ul. Allahus samad, a lam, atau al-qamar, a lam, ya, alif sama lam, maka kemungkinan besar banget dia akan dibaca dengan fathah. Kemudian kapan dia dibaca kasroh? Kapan dia dibaca kasroh adalah ini kita lihat ke huruf ketiganya. Lihat ke huruf ketiganya. Bila huruf ketiganya itu fathah atau kasroh, ingat ya, huruf ketiganya fathah atau kasroh, maka hamzah wasolnya ini dibaca kasroh. Contohnya di surat Al-Fatihah, ihdina. Jadi ihdina, huruf ketiganya adalah di. Berarti huruf hamzahnya adalah kasroh. Atau ada kata idhab. Ya, kata huruf ketiganya adalah ya, huruf ha, idhab. Huruf ketiganya adalah fathah, maka huruf pertamanya adalah kasroh juga. Jadi tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah kapan dia dibaca dhammah. Ini juga kita lihat dari huruf ketiganya. Bila huruf ketiganya dhammah, maka huruf hamzahnya ikut dhammah. Contohnya ud'u. Ya, ainnya itu huruf ketiganya adalah ain tadi, dia berharokat dhammah, maka huruf pertamanya juga berharokat dhammah. Baik, saya ulangi lagi ya. Jadi kapan dia dibaca fathah? Bila mendapati alif sama lam, alhamdu, al-qamar, asyamsu, dan lain sebagainya. Kapan dia dibaca kasroh? Ketika huruf ketiganya fathah atau kasroh. Contohnya ihdina, idhab, iftah, dan lain sebagainya. Dan kapan dia dibaca dhammah? Yaitu ketika huruf ketiganya adalah dhammah, ud'u, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya adalah singkat saja ini. Bila kita menemukan ada angka di dalam lingkaran ya, seperti yang di paling atas, maka itu adalah sudah ayatnya. Jadi inna a'tainakal kautsar itu ayat pertama, fasholli lirabbika wanhar itu ayat kedua. Kemudian yang di bawahnya seperti gambar bunga ya, itu menunjukkan hizb. Bisa juga menunjukkan juz, bisa juga menunjukkan nisf, bisa juga menunjukkan rubu'. Kemudian yang lambangnya seperti pintu atau kubah itu ya, yang hitam sekali, maka ini menunjukkan sujud sahwi. Jadi kalau kita menemukan lambang tersebut, maka kita akan melakukan yang namanya sujud sahwi. Kemudian bila kita melihat huruf sin kecil, maka dia akan dibaca saktah. Saktah itu apa? Adalah kita berhenti sejenak, kemudian kita lanjutkan bacaannya tanpa mengambil napas lagi.
Contohnya di sini ada beberapa. Iwaja, qayyima, mim marqadina, hadza, wa qila man raqa, kalla bal rana, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah bacaan saktah. Jadi berhentinya tidak lama, sebentar saja, tidak sampai mengambil napas lagi. Kemudian poin terakhir dalam istilah dobat, tapi ternyata tidak ada di tulisan yang di belakang mushaf Madinah. Ini yang saya lihat ya, yang saya perhatikan, yaitu bila kita lihat di kata wal akhirah, jitu hamzahnya agak masuk ke tengah. Ya, hamzahnya agak masuk ke tengah. Dan di situ tidak ada lambang panjangnya. Maka ketika kita melihat hamzah alif lam alif ya, kita bisa istilahkan dengan lam alif, maka bila bentuknya seperti lam alif itu, kemudian hamzahnya masuk sedikit ke tengah, maka itu dibacanya 2 harokat, walaupun di situ tidak ada lambang panjang. Tapi ketika dia tepat seperti wal ula, itu hamzahnya tepat di atas garis ya, di ujung garis, maka dia tidak dibaca panjang ya. Ingat ya, dia tidak dibaca panjang. Di situ dibaca panjang karena ada wawu setelahnya. Tapi kalau kita menemukan misalkan fathah lam alif, kemudian setelahnya dan di alifnya itu fathah, dan dia berada di atas tepat sekali di ujung garisnya, maka dia tidak dibaca panjang. Tapi ketika dia agak masuk sedikit ke dalam, maka itu dibaca panjang. Baik, selanjutnya kita membahas masalah alamatul waqaf. Alamatul waqaf artinya adalah tanda berhenti. Di sini kalau kita menemukan mim, ekornya tidak ke bawah ya, tapi ekornya ke samping, maka di situ adalah alamatul waqaf al-lazim. Mimnya diambil dari lazim. Jadi harus berhenti, wajib berhenti di situ. Kemudian bila kita menemukan jim kecil, maka itu diambil dari kata al-waqfu al-jaiz. Artinya boleh berhenti, boleh lanjut ya. Boleh berhenti, boleh lanjut. Kemudian selanjutnya bila kita menemukan shad lam. Shad lam itu artinya al-waslu aula. Al-waslu aula artinya lanjut lebih baik daripada berhenti. Jadi lanjut lebih baik daripada berhenti. Kemudian kalau lambangnya qaf lam, itu adalah al-waqfu aula. Artinya berhenti lebih baik. Jadi lawan daripada shad lam. Kalau qaf lam, lebih baik kita berhenti daripada kita lanjut. Kalau shad lam, lebih baik kita lanjut daripada kita berhenti. Kemudian ada lambang titik 3, ada 2. Itu artinya kita berhenti di salah satunya saja. Jangan berhenti di dua-duanya. Jadi salah satu aja, pilih salah satu saja. Contohnya, dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Atau dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Demikian pembahasan kita udah selesai. Jadi tadi adalah beberapa lambang-lambang yang ada dalam Quran cetakan Madinah ataupun cetakan Timur Tengah, yang mana bila kita memahami semua yang telah saya sampaikan tadi, mengerti dan tahu maksudnya, insya Allah bacaan kita akan sesuai dengan tajwid. Bukan berarti kita bermalas-malasan dalam mempelajari tajwid, tapi untuk terlepas dari keraguan-raguan. Biar kadang-kadang kita kan mungkin hafalan kita lupa, kaidah-kaidahnya kita lupa, sehingga bila kita mengingat tadi lambang-lambang yang ada dalam Al-Quran Timur Tengah itu, maka insya Allah bacaan kita sesuai dengan tajwidnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat oleh Al-Quran pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.